Ya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Gabis Tumorang, NIM 1901010074, Grup B, semester 5, Pendidikan Agama Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Di video ini saya akan menjelaskan tentang hidup beriman guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Praktek Teknologi Pembelajaran PAK. Ya, Shalom. Selamat pagi anak-anak. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Tentunya dalam pandemi sekarang, walaupun kita belajar dengan online, tentunya tidak mengurangi semangat untuk belajar, ya, terutama pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Ya, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Biar Bapak sendiri yang memimpin, ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami berterima kasih kepadamu ya Allah buat penyertaan-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat. Bapa yang di surga, kami orang yang penuh dengan dosa, tolong Kau hapuskan agar kami layak disebut sebagai anak-anak Allah. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, materi untuk pembelajaran kita hari ini yaitu hidup beriman. Ya, hidup beriman. Ada yang tahu pengertian iman? Ya, iman merupakan karunia Allah, dapat kita baca pada Roma 12 ayat 3. Timbul karena menanggapi atau menerima kebenaran setelah mendengarkan firman Tuhan. Yang artinya iman kita akan timbul setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Begitu, ya. Tanpa karunia Allah dan tanggapan manusia, maka tidak akan ada iman dalam hati manusia. Misalnya, jikalau kita beriman dengan mendengarkan firman Tuhan, kiranya itu dapat kita sampaikan kepada manusia sesama kita. Kita dapat membuktikannya, ya, dibuktikan secara nyata begitu. Menurut Ibrani ayat 11 pasal 11 ayat 1, ya, yaitu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bisa dicatat, ya, bisa dicatat. Lalu bagaimana beriman kepada Allah? Bagaimana beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah yaitu untuk artinya mengakui Allah sebagai realitas yang paling real. Mengakui Allah. Baru mengakui Allah sebagai pribadi yang paling berdaulat dalam kehidupan kita. Baru selanjutnya mengakui Allah sebagai satu-satunya sumber berkat dan anugerah yang sejati. Ditulis, ya. Baru selanjutnya mengakui Allah sebagai pemberi makna dan penentu arah hidup kita. Lalu orang beriman dikuatkan untuk menjadi alat transformasi di tangan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan, begitu. Lalu selanjutnya, bagaimana iman yang benar? Iman yang benar, ada yang tahu bagaimana iman yang benar? Iman yang timbul karena hubungan dua arah, ya, dua arah. Yang pertama mengenal dan dikenal Allah, Matius 7 ayat 23 dan Galatia 4 ayat 9. Baru yang kedua, iman dalam Yesus Kristus, Galatia 2 ayat 20 dan Galatia 3 ayat 22. Iman yang benar itu adalah iman yang berlandaskan pada fakta, bukan keyakinan atau perasaan dan pengetahuan. Sebuah buku mengatakan sebagai berikut: fakta, iman, perasaan atau keyakinan. Fakta dulu, kedua iman, dan perasaan dan keyakinan. Iman adalah menerima penyikapan, ya, kenyataan atau fakta oleh Allah kepada manusia. Iman yang benar
akan tampak dalam perbuatan sehari-hari. Kita tidak dapat dikatakan beriman bila tidak berbuat kebenaran atau malah tekun berbuat jahat. Artinya iman jangan hanya omongan. Ya, artinya iman jangan hanya omongan saja, tapi dapat dilaksanakan secara bukti nyata. Ya, dapat dibuktikan kebenarannya begitu. Iman yang benar menerima apa yang menjadi kehendak Allah. Seperti yang kita ketahui, siapa bapak orang beriman? Bapak orang percaya? Iya, yaitu Abraham ya, Abraham. Mengapa Abraham dikatakan sebagai atau disebut sebagai bapak orang beriman? Ya, Bapak akan membuat sebuah video ya. Saya akan memberikan cuplikan video Abraham. Mengapa Abraham disebut bapak beriman? Setelah menonton video nanti kita dapat menyimpulkan kenapa Abraham disebut bapak orang beriman. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, Ya Tuhan. firman-Nya, Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana, sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Bapak, Sahut Abraham. Ya anakku. Bertanyalah ia. di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu. Diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Sahutnya,
Ya Tuhan. Lalu ia berfirman, Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengar. Ya, setelah melihat cuplikan video Abraham, pasti kita dapat menyimpulkan kenapa Abraham bisa disebut sebagai bapak orang beriman ya. Ketika ada perintah dari Allah untuk mengorbankan anaknya yang tunggal itu Ishak, dia ingin melakukannya ya, walaupun Tuhan tidak membiarkan. Walaupun Tuhan tidak membiarkannya, Tuhan malah memberikan domba ya, yang tanduknya tersangkut di semak belukar, lalu itu dipersembahkan untuk Tuhan. Bagaimana yang selanjutnya ya? Bagaimana hubungan antara iman dan pengharapan ya? Bagaimana hubungan antara iman dan pengharapan? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Artinya, di dalam beriman ada sesuatu pengharapan. Di dalam beriman ada sesuatu pengharapan. Iman membuat seorang memiliki pengharapan kepada Allah. Ketika kita beriman, kita memiliki pengharapan kepada Allah. Demikian materi kita hari ini. Tapi Bapak akan memberikan soal ya untuk tugas di rumah. Ditulis ya. Yang pertama, bagaimanakah iman yang benar itu? Ya. Yang kedua, sudah. Yang kedua, bagaimanakah beriman kepada Allah? Yang ketiga, apakah yang terjadi apabila seseorang memiliki iman yang lemah? Apakah yang terjadi apabila seseorang memiliki iman yang lemah? Yang terakhir, bagaimana hubungan antara beriman dan berpengharapan? Hubungan antara beriman dan berpengharapan. Ya, sekian untuk materi kita hari ini. Supaya kita menutupnya, kita bersatu dalam doa. Kami sungguh berterima kasih kepadamu ya Allah buat penyertaan-Mu kepada kami. Bapak, kami telah selesai melakukan pembelajaran kami. Kiranya apa yang kami pelajari, apa yang saya sampaikan kepada anak didik bisa bekal untuk masa depan. Bapak, keputusan kami tolong Kau hapuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sampai jumpa minggu depan ya. Shalom.